Nah, tamu sudah sidin, tapi halnya masih hujan. Nah, buhan yang lainnya masih mengambil jalan atas juga aja. Salah satu yang mentek ulun bahwa ini ada yang tersesat di Pematon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kitab, obrolan kita. Boros Kalimantan. Lama tak bersua, akhirnya kita bertemu lagi di kesempatan yang baik hari ini dengan niat baik karena kita mendapatkan banyak sekali responnya, guys. Om Jadi. Iya, Om Nanda. Ini kita mengisi apa nih hari ini? Ya, jadi kita berikan present dulu bahwa komentarnya banyak banget di videonya Kamaru yang tersesat di Gunung Pamaton. Betul. Dan komentar teratasnya itu ada siapa lupa? Ya, undang dong, Bang, undang yang nolong. Nah, ya. hari ini kita Datang hadirkan Muhammad Sirajudin. Tepuk tangan. Juma. Dia akan klarifikasi kenapa tersesat. Enggak klarifikasi dong. Oh, bukan. Dia ini menolong Kamaru. Skeror itu. Untuk video sebelumnya nih klik di sini ya. Nanti cek aja. Jadi dia menjelaskan bagaimana proses evakuasi. Iya, boleh. Sirajudin ini biasa dipanggil Zuma nih ya. Zuma. Itu yang main game di yang PC bola-bola. kan. Bola-bola. Cu. Klikir gitu. Zuma loh, itu Zuma kali. Zuma. Umurnya baru 16 tahun. Anggota kehormatan Mapala Arga. Wah, luar biasa. Belum kuliah, tapi udah jadi anggota kehormatan Mapala. Keren. Ini dia orang. Ya, pecinta. Ini ceritanya gimana, Om Zuma soal penemuan evakuasi dari. Jadi kayak kisahnya jadi evakuasi ikam nang berhulu ke sana. Iya, berhulu sana. Awalnya kayak apa? Kabarnya datang kabar dari mana? Terus kayak apa prosesnya? Nah, sebenarnya awalnya itu kayak apa? Awal mulanya tuh ada dapat info di grup pendakian. Grup gabungan lah. Habis itu dapat di grup gabungan tuh ada salah satu yang mentek ulun bahwa ini ada yang tersesat di Pematon. Jadi ulun ini habis beli sekolah juga. Berganti baju aja. Itu jam berapa kira-kira, siang? Jam 11 lebihan. Udah selesai sekolah tuh ya. Habis itu langsung OTW Pamaton. Sendirian apa sama kawan lah? Berdua sama kawan. Anggota AG juga? Enggak. Bukan anggota AG ya. Habis itu berangkat berdua nih ceritanya dari Martapura ya. Terus? Habis itu sampai ke tempat gerbang Pematon. Dan di situ berduaan aja, masih gak ada siapa-siapa. Artinya emang gak ada orang waktu itu? Gak ada orang siapa-siapa, ada Kai aja di muka tuh. Kai yang nunggu di sana lah. Habis itu julun kayak apa nih naik habis di jalur kawan ulun gak sanggup lagi naik. Jadi kawan bertinggal aja. Itu setengah perjalanan ya? Jadi memutuskan ulun naik sorangan. Jadi kawan turun biar naik lanjutkan untuk cari si Kamaru ini. Tapi habis turun naik lagi. Si kawan ini habis turun naik lagi. Itu kayak Pak Imak lawan Kamarunya berkontak-kontakan kah? Atau sudah tahu titiknya kah? Awal berkontak-kontakan ya ulun. Jadi di mana apa segala macam. Share juga kayaknya ke pribadi atau ikan dapat dari grup tuh aja. Kada ada share loh, Bang. Kayak ulun foto akan gitu nah. Lokasinya ya. Jadi udah sampai di sini. Ulun titik lokasi di puncak sini. Bahwa pian ampah ke arah kemana. Jadi langsung habis dipadai sidin ke sini, lalu langsung aja ulun nih pas sampai di puncak. Artinya sempat ke puncak dulu ya, ke puncak Pamaton. Sudah lihat situasi, lihat cek higam-higa tuh. Jadi memutuskan ulun ke bawah. Turun ke jurang. Kondisinya itu ada jurang? Ada. Batu-batu. Hutannya habis, jurang. Hutannya habis. Kok bisa memutuskan turun ke jurang kenapa? Maksudnya ke jalur yang terjal itu? Ada insting kah? Atau melihat apa gitu?
ada bekas jejak. Habis ulun ikuti jejaknya tuh hilang, ada lagi. Oh, si jejak ini jejak baru ya? Bekas hanyar gitu nah. Rumput-rumput yang baru diinjak-injak gitu. Jadi julun pasti ke bawah ada. Jadi ya udah ulun ke bawah aja. Turun ke bawah, habis itu kontak-kontakan lagi sama dia? Kontak-kontakan. Telepon atau apa? Telepon. Artinya ada sinyal dong di Pamantan dong? Ada tapi putus-putus. Itu via apa? Via WA atau via telepon? WA. Oh, WA lah. Habis itu setelah telepon-teleponan itu apa? Habis telepon-teleponan, ulun sudah di titik sini dan ada sambil berjalan teleponan. Jadi habis arah-arahakan lah. Jadi ada tetamu kayak pita julun. Ada pita yang diikat di apa? Di ranting. Pohon atau di ranting? Di ranting-ranting, tapi pitanya kayak mutar-mutar. Pitanya mutar-mutar jalur itu aja. Tahu lah itu pita siapa yang mengikat atau bekas siapa karena atau kemungkinan bekas si Kamaru? Kemungkinan bekas si Sidin. Oh, si Kamaru inilah. Jadi ulun sudah di titik di dekat pohon yang ganal lah. Habis di pohon ganal tuh Sidin mun hanu aku yang ke sana. Jadi julun jadi kita kemungkinan Jepang keuyuhan Sidin juga. Si Kamarunya ini. Mana apa nih kekurangan minum juga. Jadi dehidrasi kemungkinan ya. Jadi ulun lanjutannya lagi terus. Akhirnya ketemu di mana? Akhirnya ketemu yang kayak sama di bawah pohon pinus itu. Di bawah pohon pinus yang dekat jurang. Oh. Lalu saat ditemukan si Kamaru Skeror ini kayak apa kondisinya? Lemes lah. Lemas, habis itu kayak sempat ngobrol apa? Kadang ngobrol apa-apa sih langsung ulun kasih air. Langsung jangan terlalu dipikirkan dulu. Bawa minum aja dulu dan di situ ulun memutuskan mencari jalur ke sana nak bawa si Kamaru. Tapi artinya tidak ada, maksudnya komunikasi nggak ada, maksudnya ngobrol terima kasih lah udah datang ke sini kan udah. Ulun kada membawa ibu pantir bang. Oh memang situasinya udah kelelahan benar, ikamnya udah mikir untuk balik keluar jadi ulun beramah-tamah lah ya bang. Kadada dulu jadi habis sempat beberapa kali singgah lawan Sidin. Memang treknya tuh agak jauh kah? Agak jauh sih. Ke jalur yang awal balik lagi tuh. Agak jauh. Dan kayak jurang gitu. Memang cagat itulah. 90 derajat itu kan. Kayaknya 90-an bang, ngalih banget dinaiki. Memang ngalih banget. Itu batu apa tanah? Batu-batuan. Si konturnya itu, batu-batuan. Memaksa untuk naik lewat situ. Memaksa. Tapi nggak ada jalan lain kan? Maksudnya nggak ada jalan lain untuk lewat, nggak ada harus lewat situ, bisa lah. Kemungkinan bisa jalan ke Janda Beranak 3 tapi terlalu kejauhan pulang. Oh, putarnya jauh. Jadi julun kayak apa itu nah. Jadi mengikut aja. Jadi ulun bawa naik ke atas. Saya jalan ulun yang awal ulun turun tadi. Karena itu jalur yang paling gampang diingat gitu. Tapi situasi dengan kontur yang agak tebing tinggi itu kayak apa ngevakuasinya? Ini kan cukup kelelahan ya, lemas apa segala macam. Kayak apa akhirnya pakai tali kah atau manualan aja naik lewat cari celah-celah batu atau gimana? Kayak celah-celah batu. Itu pun banyak berdiam lah buat ulun. Oh iya, jadi fokus ke apa yang terjadi aja lah, buat itu kan ada banyak ngobrol, tapi observasi di situasi ini jangan sini masing-masing mengambil keputusan orang lah. Jadi ulun awal pemulaan membuka jalur lah. Gesan ngali juga pang anak menguliling kejauhan tadi jadi memutuskan naik yang tadi ya. Jadi naiknya tuh kayak orang apa maksudnya wall climbing kayak orang manjat dinding lah. Kayak jejak di batu itu pang. Tapi kalau jatuh tuh berbahaya. Tingginya berapa meter sih? Berbahaya bang. Sebelumnya memang kada pernah kentamui medan itu. Kada pernah sekali. Di jalur tuh kada pernah ada, maksudnya baru pertama kali itu dapat kondisi yang menamui. Baru pertama kali juga ke titik yang itu.
Jadi asing juga baginya tuh kada apa di luar bayangan Ikam lah. Karena biasanya sebelumnya ke Patung ke mana? Ke puncak. Puncak aja. Jadi kada tahu di sini ada apa tuh kada tahu karena puncak to aja habis itu turun kan. Jadi Pion ini memang bujur-bujur tersasar punya ini lah. Dan Ikam pun kada tahu itu di mana gitu lah. Sempat kontak-kontakan. Jadi kondisi naik tadi kita kembali ya. Kondisi naik tadi saking sulitnya itu berapa lama dan sempat berkeraut juga, maksudnya berkeraut tuh yang apa merayap lah. Berapa lawas tuh? Dan tingginya berapa? Kada tapi terlalu tinggi juga Bang, mencari celah yang batu yang kuat lah. 5 meter ada? Kada sampai. Kada sampai lah. Cuman memang curam. Sekitar 5 menit evakuasi ya, yang lewat situ. 5 menitan. Oh, 5 menitan. Baru tetamu pohonnya makas ulun tandai tadi tempat ulun ke bawah. Lalu setelah menyelesaikan tebing yang curam itu dibawa kemana sih Kamaru ini? Dibawa ke pendopo di puncak lah. Oh, kembali ke puncak lagi. Itu kan videonya sempet ramai apa kawan-kawan banyak relawan lah mungkin pencinta alam juga, relawan-relawan penggiat rescue. Ya, rescue, penggiat alam. Kelihatan di video itu banyak banget orangnya. Nah, itu tuh di titik mana tuh? Itu di titik mana ngumpul sama mereka dan karena kan evakuasi yang pertama itu kan Pian kan. Om Juma ini kan yang evakuasi sampai nyari-nyari ini ada di titik mana itu. Itu ketemu kawan-kawan yang banyak itu di mana? Awal di puncak tuh bertiga aja ada. Awalnya. Pas turun ke bawah ada ketemu di tengah jalur banyak dan di sebelah sana yang jalan janda anak 3 tadi ada juga. Oh, jadi kayak misah gitu nah. Oh ya, banyak juga yang mencarinya. Tapi misah-misah. Tapi Pian lah yang mendapatkan pertama kali ketemu pertama kali lah. Tapi kondisinya waktu itu kan ada apa hujan ya? Hujan. Ada hujan dan lain-lain. Itu di pondokan di dekat mana itu? Pondokan yang ini sempat dikasih minum. Habis itu pada apa segala macam. Sebelum ulun membawa ke jurang tuh sudah hujan. Sudah hujan. Sudah hujan. Jadi ketika melewati jurang yang hampir basah. 90 derajat itu memang basah. Basah. Kena hujan. Hujan-hujan. Sandi konten itu ramai banget tuh. Gambarnya bagus padahal. Bagus tuh. Tapi situasi mental ada bagus waktu itu kan. Harusnya Kamaru ngidupin drone kan. Dilihat dari atas. Iya, dari atas. Naik dulu Pian ya. Dulu ya kan. Yang di sini ada kan. Atau pasang drone pasang GoPro lagi kan. Iya. Keren banget. Minum dulu. Santai. Jadi kondisinya Kamaru ini memang dia kan sempat kesini cerita bahwa dia dehidrasi. Kita tahu lah kalau orang dehidrasi kadang dia berhalusinasi. Benarkah kelihatannya seperti orang dehidrasi? Dehidrasi. Kelihatannya dehidrasi. Ya? Soalnya lemes banget tuh Sidin. Kayak agar-agar. Iya sih, kadang kita nggak tahu sih ya di gunung tuh seperti apa, nggak boleh nyepelekan juga. Kita belok sedikit dari titik yang harusnya jalur, ya akhirnya hilang ya kan. Sesat. Ya tersesat lah. Nah, yang saya pertanyakan adalah apa? Ini kan kan ada, maksudnya kan ada perbincangan nih lawan Kamaru nih, Kamaru. Adakah yang mengucapkan terima kasih lah? Ada. Oh ada. Bila di mana? Itu di mana waktu di mana? Itu pas habis sudah ulun balik dulu habis menemukan di evakuasi sama bagian tim yang lain di pondokan itu ya. Ya. Jadi ulun memutuskan anak bulik aja. Bapak adalah lawan kawanan, lawannya juga. Bulik, HP ulun tuh di dalam tas Sidin. Oh, kenapa bisa? Hujan pas. Oh, karena hujan jadi lipat. Jadi pas sudah di bawah tuh anak bulik aja ulun. Dan Sidin pun dievakuasi sama yang lain. Ini bapak kayak apa? Bilangnya ya kayak apa? Terima kasih sanak lah jago. Ada kayak dua? Ada. Di WA kan? Via WA? Oh, kira langsung. Artinya kan ada pembicaraan lagi setelah itu? Ada. Sing tinggal ya sudahlah. Memang kalut Bang cuy. Iya mungkin. Pikiran loh. Ada kawan kita nggak tahu seperti situasi apa. waktu itu jadi panik, kalut. Apalagi tambah banyak orang kan waktu itu. Mistis kan karena di halusinasi apa orang-orang yang bisikin ini nah. Iya. Anu ikam ada anu Bang ikam kan ada peniwas tuh. Iya sih. Biasa aja. Kenapa ikam kada mau hidup Nah, drone?
Kan banyak yang dibahas. Iya. Karena ikan pakai drone kan kelihatan jalurnya mana. Bujur lah namun apa ada orang jadi kayak nih, Kamaru kan di luar kita rekaman berkisaran juga. Ada orang tahu ini siapa atau siapa main rekam aja takun gitu. Nah, adalah waktu itu di kondisi itu ikan di situ. Yang di situ ketika momentum itu. Oh, yang rekam banyak. Banyak lah. Jadi kayak tahu rekam aja, tapi karena menakuni ini itu segala macam gitu lah. Padahal itunya lagi ya, lagi kecemasan, panik attack lah. Bingung harus kayak apa kan? Nah itu. Apa kira-kira ada hal yang inilah yang bagi kamu ini cukup berkesan atau itu bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari sekian Ikam berangkat dari rumah ke Gunung Pamaton sampai kembali lagi? Apa kira-kira? Ada, Bang. Apa kira-kira? Coba. Misal kada kawa anu juga, Bang. Apa nih? Kayak ada kawa misalkan ulun lo itu nah di posisi din. Kada pasti dah ulun nih kayak apa kak minta tolong lah sudah. Soalnya kan sudah dehidrasi ini tinggi naik. Ngalih banah pulang. Nah, iya ini sempat berkisah kayak itu, apalagi ini sempat cerita ini ketemu Kai lawan ini di tengah perjalanan ini yang belum dievakuasi itu. Pernah ketemu Kai lawan ini ada pondok ya. Ada pondok lalu memberinya minum di gelas ya, di gelas cangkir. Nah, pondok itu adakah? Apakah pernah ada kaidan ini di dekat jalur itu? Kada. Pondok ada kayak ini kada ada di siapa-siapa. Ladang orang pekebun tuh. Jadi kamu kada melihat kayak itu? Kada ada. Kada ya. Dua kali sidin berkisah. Yang pas kamarnya berkisah juga soal itu. Pas dan jadi kamu kada ada aja. Berkisah itu pas sambil jalan, sambil evakuasi. Pas sidin di pondok. Pas sidin duduk di pondok itu. Sebelum naik jurang. Sebelum naik jurang. Sempat duduk minum jalan. Sambil minum sambil takun sidin bahwa adakah di sini kayak ini gelada. Berarti ada komunikasinya. Jawab tadi ya komunikasi apa namanya? Berkisah itu jadi itu dari taman. Kada ada aja. Habis itu langsung lanjut lagi. Jalan lagi sampai ke puncak. Coba ini apa karena tahu lagi mendengarnya kan? Kayak Kikicak. Ini wadah banyak juara nih. Wadah banyak. Ini pengunukar banyak warna. Jadi kita harus menghabiskannya. Nah, artinya kita datangkan Om Juma ini melihat situasinya dari dua sisi. Kadang kawan-kawan yang lain juga netizen ini nanya bujur juga kan apa yang dialaminya kan kita kada tahu. Ya. Kalau dari sudut Om Juma sebagai orang yang menemukan ini pertama kali, ya artinya memang banyak kejadian ya kesusahan kondisi di lapangan gitu loh. Kita yang kada tahu kada merasakan ini tahu-tahu aja, tapi kita kada tahu. Ya. Bahkan ada netizen yang bepadah, kenapa sasar di situ wajar, di situ tempat pembibitan tanaman ya. Dan ini aku nggak tahu di situ. Padahal ketinggiannya kan cuma 350 meter aja. DPL-nya. Ada terlalu tinggi gitu. Oh, kada pernah, Pak. Tapi memang kondisi medan yang itu ada lah di Pamaton lah, artinya yang kok bisa? Kira-kira kenapa? Kalau dari pandangan Juma sendiri nih, kok bisa si Kamaru bisa ada di lokasi itu, di lokasi yang sulit lah. Mungkin ya dehidrasi tadi. Dehidrasi lalu cari jalan ke sana kemari, halusinasi Pak. Ke bawah lah. Oh, ke bawah lah. Jadi kayak ada sehat lagi, bukan dengan sehat pikiran lah, kayak mikirnya nih kada lagi lah, normal logis lagi ya, macam-macam sudah dari masukan dari ya karena kondisi tubuh tadi loh, kondisi tubuh yang sudah lemah. Tapi menurut Juma dia memberikan informasi soal ulun sasat, nah itu hal yang benar apa tidak sebenarnya? Karena mungkin dengan semua kepanikan ini situasinya yang dilakukan Kamaru ini benar apa tidak? Karena ini mungkin sudah bingung juga, maksudnya anda pokok ciak kemana juga ini kan? Ada tahu juga. Ada tahu juga situasi kayak itu. Hal yang dilakukannya memang sudah benar. Benar. Daripada nyawa.
nyawa taruhannya ya? Lebih baik minta tolong aja dah. Iya, kayak apapun kondisinya lah. Kalau juga panggeng sih. Mbah. Iya sih. Biar besupan tapi selamat. Nah, maksudnya kayak tuh lo. Mun gengsi pacangan kadada juga. Bisa apa? Tapi ini sempat bilang sih, karena kami mempertanyakan, jangan-jangan ini apa? Direkayasa. Baik kalau ya di konsep di desa. Lalu ini bilang, kada mungkin baik. Ulun nih merekayasa itu. Contoh jadinya kayak apa? Orang masak, orang masak lalu masakannya kada nyaman jadinya. Ya kayak itu juga. Ulun ketika naik gunung masa ulun bupadah ulun sasat gitu. Artinya ini merasa pembelaan dirinya seperti itu. Ya. Tapi kondisinya memang benar-benar apa maksudnya separah itu si Kamaru saat ditemukan. Bisa menggambarkan lah kan kayak apa kondisinya. Lemes banget bang. Membawa kayak Raja Sidin berpinggut-pinggut di kayu. Pas anak menonton ulun tuh. Ledeh lalu sudah. Kondisinya sudah parah. Cukup parah artinya lah. Memang ketika habis ngobrol di podcast ini, di studio ini, si Kamaru sempat bilang ini ada orang yang mengevakuasi ulun pertama kali. Coba pian kena ngobrol-ngobrol aja lah. Ya, ini Kamaru kesiksa gitu. Makanya dikasih kontaknya Zuma kan. Tapi waktu itu dia bilang nggak Zuma, si Udin. Taunya Udin. Karena Zuma ini kan terkenal di kalangan pecinta alam namanya Zuma. Zuma itu apa artinya, Om? Jurit mak. Jurit malam. Ya kadang-kadang ya itulah kawan-kawan di pecinta alam tuh punya apa namanya? Panggilan akrab khusus, ya, panggilan akrab tersendiri. Galar aja buat. Galar. Itulah yang makan. Kira-kira apa yang hendak kamu sampaikan nih? Mumpung lagi banyak yang soal terima kasih belum tadi? Terima kasih via WA akhirnya. Pian boleh berdahulu bang ulun mau tusangan. Jadi kan padahal Sidin ada berdapat juga, tapi kan ulun sudah beli. Lalu WA itu dapat di grup itu deh. Apa kata-kata dia di WA itu? Terima kasih. Terima kasih lah, sanak lah, jadi mungkin gitu lah. Ini kena potong sedikit lah. Terus sengaja buka lakon sedikit supaya komentar-komentar aja. Terus sengaja buka lakon. Minta ada komentar kayak. Apa aja? Awalnya ulun save lah WA pian amun ke Banjar karena hendak berdapat. Oh, jadinya ke habis itu apa lagi itu? Habis itu ulun banyak-banyak terima kasih membantu ulun pian matan bawah karena berdapat besing haja di sini. Ya, artinya janjian pulang ketemuan. Pian jawab apa waktu itu? Inggih bang Jon, sama-sama asal pian selamat. Alhamdulillah benar sudah. Alhamdulillah. Iyalah, bagus. Artinya ini berterima kasih dengan Zuma kan udah. Kita juga senang bisa mendengar langsung dari Kamarunya sudah. Ya, dari Zuma. Zumanya sudah, kita sudah senang loh. Kadang orang mungkin menilainya kayak gitu, wah ini direkayasa ini itu, cuman kan dengan keterangan Zuma ini kan orang tahu bahwa memang kondisinya ya kasihan juga ya Kamarunya kan udah kondisinya separah itu gitu. Tapi ku akuinya salut hebat ya. Apa? Hebat menyandang. Tapi kami kupikir itu loh si siapa? Si Kamaru ini sebagai solois ya, solo camp. Berani. Solo camping berani dia. Kadang kan kita mau camping membawa kawan dulu. Ya, kesunyian walaupun kada takutan tuh kesunyian lah paling ada kan. Sunyi banget. Kesunyian cuy. Orangnya totok lalu dah wataknya deh. Selalu tahu nyata ya, aku suka. Tapi solo camping ini rata-rata apa maksudnya berani kayak gitu kah orang, maksudnya berani membuka jalur sendiri atau apa biasanya yang diketahui seperti apa? Biasanya harus wani pang. Soalnya sorangan ini kali juga. Tapi tidak dianjurkan ya sebenarnya solo camping itu ya. Berbahaya lah. Berbahaya ya. Kalau ada binatang buas kan. Pamatuan tuh ada beruang nggak?
Kalau dari dulu ada isunya, tapi nggak tahu prematur atau lain. karena aja Wilayah sana. salah satu habitat beruang madu gitu. Termasuk dari Tahuranya kan, dari Tahura, Pamaton. Kan itu yang ditakutkan kalau Iya. soal camping. Kalau kita ngomongin mistik ya itu sih apa maksudnya? Itu porsinya. Itu beda-beda ya, maksudnya. Porsinya jadinya lagi. Beda-beda. Kita naik gunung ya yang sampai lah ketemu yang mistik-mistik kayak gitu kan. Mistis-mistis kayak gitu. Kita hindari lah. Artinya setiap naik gunung pun kita punya adab. Adab ya permisi dan lain-lain, tidak boleh sembarangan gitu-gitu lah. Aduh. Kamaru. Kalau Kamaru lagi. Udin. Juma lah. Cuma Cuma dalam beberapa hari ini kesibukan apa aja? Selain sekolah? Ada. Udah daerah. Tapi ada aktivitas rutin naik ke gunung? Atau program itu? Kada. Lagi. Kenapa? Kenapa kadang-kadang? Kenapa? Anda istirahat juga bang, soalnya hendak memasuki ujian. Oh, ujian sekolah. Gila. Dekat banget lagi dah. Zuma asli mana? Batola, Dari mana daerahnya? Sungai Kambat. Oh, Sungai Kambar. Jadi sekolah di Martapura lah. Nah, Kegiatan pencinta alam ini menurut Zuma bagaimana? Bahkan sampai jadi anggota kehormatan di Mapala kan maksudnya hal yang luar biasa. Ya, berkat pengawanan kan. Ya, Bakawanan. Kayak apa kisahnya? Waktu itu. awal masuk organisasi Mapalni, kawan ulun salah satu pecinta alam juga, jadinya namun di komunitas kini-kini aja. Baik berorganisasi pulang. Oh ya, jadi selain tadi belajar juga kan. Oh, awalnya ikut ke komunitas pencinta alam, ikut komunitas, cuman akhirnya ditawari kawan masuk organisasi. Kok bisa sampai ke Arga Mapala Upaya ya? Upaya ini bagaimana ceritanya? Gak tahu juga. Pengawan ulun jadinya mun Dibawain lah. Dibawainya teh. Goinya lah. Lalu kumpul seru nih sama kawan-kawan Arga nih ya. Sudah kemana aja naik gunung sama selama ini lah? Udah berapa tahun yang lalu mulai naik gunung? Di tahun berapa? Udah 2016. 2016. 2016 6 tahun yang lalu ya. Mana aja tuh? Ke bukit-bukit aja. Bukit atas lah. Bukit. Itu kan ada danaunya. Namanya aja Bukit Batas. Iya itu. Habis itu bukit Pulau Pinus. Lain bukit lah, Pulau Pang itu. Daerah mana aja biasanya naik gunung? Di daerah Riam, Riang. Plehari, Leher mana? Iya. Bira. Oh, Bira. AST Hulu Sungai enggak? Halo pernah berarti? Tahun 2019 Udah pernah naik puncak? sudah. Luar biasa. Kayak apa cuy? Rasanya? Hmm. Rasanya kayak apa? Kalau Senang pang awal-awal itu. Apalagi pas di bawah itu senang panas dah. Ternyata kondisi jalurnya pertengahan kayak apa? Di pertengahan uyuh juga. Apalagi selain itu? Apa? Selain uyuh tuh apa itu nah? Uyuh tuh pasti ya lo. Mengeluh bana bang. awalnya Mengeluh bana. Mamun kayak ini bekerja di jo. Tapi sudah terjalani ya. Sudah dijalani, sudah sampai di pos 2. Berarti berapa pos lagi? 3 pos lagi aja. 3 pos lagi. Sempat ada. Tapi sampai akhirnya puncak. Wah, happy lah. Tapi fotonya ada lagi. Nah, kenapa? Kenapa aja fotonya ada lagi? Enak ya bahasa kalau Kenapa fotonya ada lagi? Hilang. Ganti HP. Oh, ada backup, ada di backupnya ya kenapa? teknis. Mau posting, posting lah. Udah. Udah lah. Aja mudah-mudahan kita baca obor sehat, berangkat lagi. Berangkat lagi kalau banyak aja event temen kawan-kawan Ya. mungkin. Kawan-kawan yang kada pernah siapa tahu anak merasai boleh ya. Berapa cuy tingginya cuy? Halo cuy. 1901. Iya. 1900 ya. 1901 sampai 2000. Cuman konturnya jalurnya tuh naik turun. Nah, itu bedanya. Padahal ya Dengan kontur ada Jawa beda. curam. Iya. Cuman turun naik. Ada curam. Dugul-dugul. Jadi naik kayak itu turunnya ya kayak itu juga. Kalau kontur-kontur di gunung di Jawa atau di Sumatera tuh kan udah naik aja. Jadi ketika turun tuh habis muncak turun ya nyaman, kada terlalu berusaha, bereffort lah bahasanya. Aduh, keren sih. Artinya
si Kamaru itu merasa apa Zuma ini penyelamatnya. Ya kan? You are hero. You are a hero. Ya hero lah. Ya bagi Kamaru karena ya itu dia dengan kondisi kayak itu Kamaru untung ada Ikam. Ya untung ada. Jadi ada Zuma. beruntunglah dia. Inilah. Ini jadi amal jariahnya. Iya sih. Ada kesan nggak ada ketemu si Scarer ini, si Kamaru ini? Nah, sebelum sampai ke sana, iya, oke deh. Sebenarnya Ikam tahu kan Ikam Tolong nih YouTuber? Belum tahu. Jadi kayak orang awamnya lah. Ikam nggak tahu lah bahwa ini viral di internet. Amun YouTube tahu tapi kari tahu bahwa ini terkenal. Nah, pas di WA tuh gin kari tahu bahwa itu WA-nya. Oh, kayak itu aja lah. Habis dapat info tersesat, langsung tuh lah. Ada tahu yang tersesat nih nama siapa apakah ini tahu pokoknya karena ini infonya hendak nolong orang aja sudah itu aja. Jadi maksudnya kenalnya itu Pinandunya itu ketika bertemuaninya. Nah, pas bertemu, oh Julun. Ternyata YouTuber ini pernah ada di YouTube ya lo. Nonton suah. Tak tahu padanya hilang. Emang niat mulia tuh tidak berdasarkan alasan latar belakang apapun. Kalau udah niatnya nolong, siapapun udah nolong. Bagus, cuma keren suka. Mantap. Salut. Aduh, kapan lagi mau naik gunung nih setelah hujan? Setelah hujan mungkin aktif lagi ya. Darussalam sih. Iya, Darussalam. Sekolah apa namanya? Mondok. Jadi kelas 2 apa kalau mungkin SMA ya kalau di normalnya umumnya SMA. Ada Usto sana ya? Oh, apa namanya? Usto kan? Usto sana ya. Nah, kalau ibtidaiyahnya itu awaliyah sebutannya. Nah, aliyahnya itu uliah. Oh. Jadi tengah-tengah lah Usto lah. Usto. Belajar apa itu? Jangan. Hah? Belajar agama ya lah. Agama apa anda? Beratan tuh isinya agama lah. Agama. Ada sinkron, aduh bahasa sinkron lagi. Ada hubungannya. Ini bagus ini antara apa yang kamu pelajari dengan cintaan Ikam terhadap alam gitu. Ada kan sih? Anunya relasinya, hubungannya apa korelasinya ya. Menurut Ikam antara apa yang kamu pelajari di agama misalnya ini. Nah, di alam Ikam bisa menerapkan itu apa gitu kira. Oh, di sekolahan kitab-kitab aja. Kalau di alam bersosialisasi. Iya, bersosialisasi lah. Ya, belajar dari alam. Siapa tahu ada yang kamu dapati dari pelajaran misalnya di hutan bisa kamu terapkan misalnya memuji keelokan apalah itulah. Udah gaya banget disalahin. Memuji keelokan Tuhan kan karena alam semesta lagi. Itulah. Harus tolong. Rajin turun lah. Oke, apalagi ada kesan lain yang hendak kami sampaikan, pesan mungkin ke Kamarunya kah, ke kawanan kah? Kawan-kawan yang baru mau mulai naik gunung gitu atau apa? Apa ya? Bisa pacar lah. Bisa udah. Iya sih buat Ais sekalian kan bisa kirim salam. Gitu. Atau ada yang keluarga di mana? Di sana. Di Batola. Oh, jadi di sini mondok tuh kayak ngekos lah ya. Oke. Lanjut Jadi. Anak berapa? Dari berapa saudara? Anak kedua dari 3 saudara. Tapi pecinta alam ini memang jiwa ya artinya. Jiwa. Senang naik gunung, senang ketemu kawan-kawan baru gitu ya. Dapat ilmu nggak ketika naik gunung? Dapat. Apa aja tuh biasanya? Kayak mempelajari lah mulai bawah tuh. Kayak misalkan siapa yang di muka manu. Dulu kan kada boleh juga membuang sampah. Oh iya. Oke. Itu cerita dari sudut pandang Zuma. Sang Muhammad penyelamat Sirazuddin, sang penyelamat Kamaru. Ex-terror. Ex-terror lah. Download X-nya aja. Tapi rancak nonton video-video konten-kontennya Kamaru. Rancak. Selain itu kan ya gitu. Jadi apa aja yang ditonton? Apa yang ditonton di channelnya Kamaru? Semua misalkan awal-awal dulu tuh misalkan mah update video nonton langsung nonton. Yang video-video hantu-hantu. Berarti subscriber nih lah. Oke deh. Berarti. Oke deh. Apa lagi mau disampaikan? Apa kira? Salam dari
Salam lestari. Salam lestari mungkin pada salam ya, terima kasih. apa yo atau kita hendak menyampaikan kepada Kak Amaru Ya apa kalau yang nonton ini kayak Pak Coy bro wah sudah kawan kawan. coy abang jadi ya bisa lah kapan-kapan nanjak bareng. Nah, iya itu dong. camping bareng. Apa berbagi cerita, Ya. berbagi suasana berdua. Komunikasi aja siapa tahu karena Iya. konten bareng juga kan Iya. camping ada kawannya jadinya kan baru tuh di sorangan Bujur. Siapa tahu. Oke deh. Oke, sampai di sini Itu obrolan kita sama Muhammad Sirajudin alias Zuma. Ini semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Semoga menjadi informasi tambahan. Semoga menjadi inspirasi juga buat kawan-kawan. Artinya ketika menolong orang, Tidak peduli tidak latar peduli belakang siapa yang ditolong ya. Ya. Yang penting niatnya nolong ya nolong. Karena niat baik yang tulus akan di Jadi amal jariah. Ya itu. Jadi amal jariah ke depannya. Ya. Gitu. Terima kasih ya Juma ya. Makasih Juma udah hadir. Saya Zepi Layubi. Saya Ananda Rumi, Ananda Perdana Anwar. Siapa? Muhammad Sirahyudin Ya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.